Oke teman-teman, ya kita akan bahas ya langsung untuk eh, pertandingan kita hari ini ya. Wow, siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Arsenal bisa begitu dominan ya bukan dominan, sebenarnya nggak dominan sih pertandingan hari ini. Arsenal nggak dominan, tapi Arsenal dalam pertandingan hari ini cukup apa ya, cukup sabar, bermain cukup sabar dan bermain dengan sangat punya arah gitu ya. Jadi ada pertandingannya hari ini, ada arahnya. Nah ini saya kemarin juga ngomong bahwa ini harus menang. Kenapa saya bilang ini harus menang? Karena ya kita kemarin sudah mengorbankan pertandingan melawan Brentford ya. Jadi pertandingan melawan Brentford kemarin kita sudah mengorbankan. Karena ya pertandingan Brentford kemarin saya bilang itu Arsenal otaknya sudah ada di Bernabeu. Jadi otaknya nggak ada di Emirates kemarin gitu. Jadi makanya saya di review pertandingan saya selalu ngomong ini Arsenal harus menang. Otaknya sudah nggak ada di IPL gitu, otaknya udah ada di pertandingan Champions League ini. Ya sudah mengorbankan pertandingan Brentford, ini harus menang. Dan dijawab tadi oleh para pemain Arsenal, mereka menang hari ini ya. Jadi mereka menang dengan cukup meyakinkan, 1-2 ya, 1-2 dengan agregat berarti 1-5. Atap Bernabeu runtuh, atap Bernabeu runtuh gitu. Mereka mencoba menutup atap Santiago Bernabeu katanya supaya teriakan para pendukung Real Madrid bisa menenggelamkan semangat Arsenal. Tidak bisa, tidak bisa. Kemenangan yang sangat luar biasa ya, 1-2 di Bernabeu. Ini menunjukkan bahwa Arsenal di Champions League ini punya kesempatan, dan memang mungkin ini satu-satunya kesempatan piala kita ya. Jadi sebelum pertandingan ini ada 3 tim yang bisa treble musim ini ya, Real Madrid, lalu Barcelona dan PSG. Ya mungkin satu-satu akan kita jatuhkan ya. Besok kita akan ketemu PSG, artinya gini, kita akan ketemu PSG di semifinal, sama-sama 0 UCL ya. Jadi PSG dan Arsenal ini sama-sama 0 UCL. Jadi sama-sama punya semangat lah untuk bisa merebut Champions League musim ini gitu ya. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru saya rasa. PSG, walaupun kita sudah mengalahkan PSG di babak liga ya, 2-0 kalau nggak salah, tapi tentu semifinal akan menjadi pertandingan yang berbeda, semangatnya tentu berbeda gitu ya. Sekarang kita mau bahas dulu untuk statistiknya ya. Kita mau bahas untuk statistiknya sebelum saya baca ke komen teman-teman ya. Sebentar ya, saya mau untuk statistiknya dulu. Bisa kita lihat secara momentum, ini pertandingan dikuasai oleh Real Madrid ya. Ini tadi ya di babak pertama, seperti saya bilang di babak pertama ini tadi banyak dramanya di babak pertama ya. Yang pertama adalah penalti Bukayo Saka. Itu tadi Mikel Merino dijatuhkan di kotak penalti pada saat tendangan pojok. Nah itu menjadi penalti untuk Bukayo Saka, dan itu pengecekan VAR kalau nggak salah sudah lewat 1 atau 2 menit lah. Jadi udah lewat 1 atau 2 menit, lalu wasit mendapatkan panggilan dari ruangan VAR untuk potensi adanya penalti. Lalu wasit melihat ke VAR dan Arsenal diberikan penalti yang diambil oleh Bukayo Saka. Tadi Saka nggak miss sih sebenarnya ya, bukan miss tapi diselamatkan oleh Courtois. Jadi Courtois tadi menyelamatkan penaltinya Saka. Dan ya itu sebenarnya sih kalau mau dibilang penalti bagus enggak juga, tapi arahnya mungkin terlalu mudah ya untuk Courtois. Kalau menurut saya dengan reputasi pemain seperti Courtois, tendangan yang dilakukan oleh Saka itu
kayaknya terlalu mudah lah gitu. Harusnya agak lebih tricky sedikit. Ya nggak tahu lah ya, saya bukan, cuman buat saya kayaknya itu tadi tendangannya agak terlalu mudah dibaca oleh Courtois. Lalu drama penalti sekali lagi, Mbappe jatuh di kotak penalti Arsenal, dijatuhkan oleh Declan Rice. Dan ya ini tadi Declan Rice kartu kuning, tapi setelah pengecekan VAR itu sudah offside duluan ya, si Mbappe sudah offside duluan, jadi kartu kuningnya Declan Rice tadi ditarik, jadi tidak kena kartu kuning dan artinya bisa bermain untuk PSG Declan Rice besok. Nah di babak kedua ini tadi Saka ya akhirnya menebus penaltinya dia yang tidak berhasil masuk. Dan ya tadi tendangan yang luar biasa, umpan terobosan dari Mikel Merino, lari yang luar biasa dari Saka, agak dicip sedikit ngelewatin Courtois dan gol. Tapi sayangnya tidak selang lama ya, kesalahan dari Saliba itu dia ditekan oleh Vinicius Junior. Dia tadi Saliba nggak ngelihat di sebelah kiri belakangnya dia. Jadi ketika dia menerima bola dari David Raya, Saliba itu nggak ngelihat ada Vinicius, jadi dia nggak nge-scan area sebelum dia menerima bola, dia nggak nge-scan orang-orang di sekitarnya, di pressing oleh Vinicius dari belakangnya, bola berhasil dicolong oleh Vinicius dan ya akhirnya menjadi gol 1-1 gitu ya. Lalu ya tadi kita lihat di menit-menit terakhir ya lari cepat counter attack Arsenal dengan larinya Martinelli yang luar biasa, ya menjadi gol kedua Arsenal dan Arsenal menang 2-1. Nah ini tadi mungkin kalau di babak pertama kita lihat beberapa counter attack itu coba diberikan ke sebelah kiri, mungkin ini yang ingin dicoba gitu kan, bahwa counter attack ini mencoba diberikan kepada Martinelli. Memang Martinelli ini yang larinya sangat cepat ya, jadi untuk counter attack ini kayaknya dari tadi tuh mau dikasih Martinelli, cuman ya nggak perlu ke Martinelli melulu lah gitu kan. Tadi yang saya lihat Odegaard sebenarnya kalau mau bawa gitu, nggak usah coba diarahkan ke Martinelli melulu untuk oke, memang dia ngelarinya cepat, tapi bukan berarti melulu harus dibawa ke Martinelli kalau kita mau counter attack gitu ya. Ya lalu tadi saya mau ngomong juga untuk kartu kuning Thomas Partey ya, menurut saya amat sangat disayangkan. Terpancing oleh Rudiger tadi ya. Rudiger itu melakukan header kepada kepalanya siapa? Mikel Merino tadi pada saat perebutan bola, dan ya itu membuat marah Thomas Partey, yaitu dipancing oleh Rudiger tadi yang memang sengaja memancing kemarahan pemain Arsenal gitu ya. Dia tadi dengan header ke kepala Merino, lalu dengan gestur dia yang memang kayak nantangin lah gitu, dan Thomas Partey menanggapi gitu loh. Nah akhirnya Thomas Partey kena kartu kuning, dan dengan demikian ini Thomas Partey tidak bisa turun melawan PSG pada saat kandang pertandingan pertama kita di kandang ya. Thomas Partey tidak bisa turun ini. Jadi ya ini satu hal yang menurut saya amat sangat disayangkan. Nah, balik lagi ke statistik kita ini, menurut saya ini Real Madrid yang harus benar-benar menjadi perhatian bagi para pendukung Real Madrid dan bagi Real Madrid itu sendiri adalah bagaimana di total 90 menit plus injury time semuanya ya, mereka bisa melakukan 18 tendangan tapi hanya 3 yang on target gitu. Berbanding dengan Arsenal 11 tendangan, 6 yang on target gitu, dan berhasil mendapatkan 3 kesempatan besar, sedang Madrid hanya 1, dan itu pun 1 ini pun kesempatan besar mereka ini tadi karena kesalahan Saliba gitu ya. Ya itu, jadi menurut saya sangat menjadi perhatian buat saya ini untuk Real Madrid harus menjadi perhatian adalah bagaimana mereka ini dengan penyerangan yang dengan lini serang seperti Mbappe, Vinicius, Bellingham, Rodrigo ya, ada Tchouaméni, Valverde, dengan lini serang yang luar biasa seperti ini, tapi ternyata mereka
kalau mau saya bilang ya mandul gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini mandul gitu. Gol mereka pun itu ya tadi karena kesalahan dari Timber gitu. Mikel Merino hari ini menjadi man of the match menurut Footmob ya, dengan 2 assist gitu. Nah ini jadi ya dari saya yang harus benar-benar menjadi perhatian bagi Real Madrid adalah ini serang mereka ini mandul, dan ini dimanfaatkan oleh Arsenal. Lalu juga ini untuk Jakub Kiwior ya, ini yang buat saya ini harus benar-benar saat ini menurut saya para pendukung Arsenal harus minta maaf lah ya sama Kiwior ya. Harus minta maaf sama Kiwior yang dibilang adalah menjadi titik lemah Arsenal dalam 2 pertandingan ini, menunjukkan bagaimana dia memang pantas menggantikan Gabriel. Posisi dia adalah center back, bukan back kiri ya. Jadi posisi dia adalah center back, bukan back kiri, dan memang di posisi ini dia bermain dengan sangat luar biasa. Oke ya, itu ya untuk review pertandingan kita hari ini. Sekarang saya mau baca untuk dari teman-teman ya. Oke, kita baca dulu nih dari atas ya. Oke, banyak ya. Sorry teman-teman, saya baca tadi untuk statistik kita dulu ya. Arsenal 1-2, alhamdulillah. Don Carlo out, tambahan waktu berapa menit Bang? Oh tadi 5 menit ya. Gol Raya kami per Madrid tamat sudah perjuanganmu selesai. Arsenal unggul Bang, unggul 1-2 ya. Ayo, mana yang bilang comeback Arsenal di Bernabeu hanya isapan jempol. Kata-kata lucu beberapa hari ke depan adalah remontada ya. Ya, remontada tidak jadi, remontada dibatalkan. Skor berapa? 1-2 ya, Arsenal 1-2. Biasakan nonton Madrid sampai akhir. Harusnya tadi bisa clean sheet ya, jika tidak blunder Saliba. Betul, harusnya bukan prediksi sih ya. Harapan skor saya waktu preview kemarin kan 2-0. Harusnya bisa terwujud ya, tapi ya gimana lah ya, namanya pemain tetap manusia. Ada salah-salahnya ya mau gimana gitu kan nih. Yang terpenting adalah secara total 90 menit tadi Saliba dan Kiwior menurut saya cukup solid lah ya, terlepas tadi blunder Saliba itu. Arsenal terbukti Madrid tidak mampu menghadapi Arsenal 1 gol pun karena blunder. Betul, tadi secara statistik kita sudah lihat ya bahwa bisa dibilang penyerangan mereka mandul gitu. VCC yes, Victoria Concordia Crescit, kemenangan melalui keharmonisan ya. 1 gol Madrid juga giveaway dari Saliboy. Benar kan kemarin bilang Madrid punya DNA UCL, tapi Arsenal punya sejarah nggak pernah kalah dari Madrid. Yes, PSG harusnya bisa dilibas karena di babak penyisihan pun PSG kalah ya. Tapi sekali lagi semifinal auranya berbeda ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan juga karena PSG ini ya mereka juga sangat ingin punya Champions League. Jadi tim PSG ini memang dibangun khusus untuk mendapatkan Champions League, karena kalau untuk masalah Ligue 1 mereka ya bisa dibilang karena Liga Petani ya mereka udah hampir pasti lah ya untuk Ligue 1 itu mereka kuasai gitu. Tim PSG ini adalah dibangun memang untuk mencari Champions League gitu. Ke PSG tanpa Partey, ya ke PSG tanpa Partey ini ya karena tadi Partey kartu kuning berhasil dipancing oleh Rudiger ya, sayang sekali Partey terpancing oleh Rudiger. Tadi langsung dimarahin tadi ya dia sama Declan Rice karena dapat kartu kuning, tapi ya gimana lagi ya, nggak rugi bela-belain buat begadang. Yes. Mas, siapa pemain terbaik? Kalau buat saya tadi pemain terbaik saya harus setuju dengan ini ya, dengan siapa? Dengan Footmob. Untuk Mikel Merino ya pemain terbaik kita. Dia 2 assist ya ke 2 gol Arsenal, dan terutama assist dia yang pertama luar biasa keren banget ya. Yang jadi golnya Saka ya itu keren banget, dan tadi untuk memenangkan penalti juga yang miss oleh Saka itu, yang memenangkan penalti itu Merino. Jadi ya Merino hari ini berkontribusi cukup besar ya, memenangkan penalti tadi yang sayangnya tidak berhasil dikonversi menjadi gol oleh Saka. Lalu ya
asisnya dia ke Saka, lalu asis kemana. Jadi ya saya harus setuju dengan Footmob bahwa pemain terbaik kita hari ini adalah Merino. PSG sekarang udah beda, terutama untuk Dembele udah stay ke depan lawan PSG. Mas Havertz belum bisa ya, Havertz belum bisa. Kabarnya sih kalaupun bisa turun Havertz bisa turun musim ini adalah kalau kita bisa sampai final. Jadi kemungkinan adalah di final ya. Jadi kalau Havertz bisa turun itu kalau kita bisa sampai final. Kita jadi nggak, ya harus tunggulah. Cuman dari saya kayaknya Havertz masih sampai final baru bisa turun ya. Kegagalan Saka langsung dibayar tunai sama Saka sebagai gol pembuka. Yes. Inter Bayern menang mana Bang? Inter Bayern ini menang sebentar. Tadi saya juga belum lihat ya. Oke. Kita lihat dulu ini untuk Inter Bayern. Oke, sebentar. Oke. Inter Bayern menang Inter ya, jadi dengan gol 2-2 Inter Bayern ini agregatnya menjadi 4-3 bagi Inter Milan. Ya, jadi Inter Milan agregatnya 4-3, jadi mereka yang lolos. Jadi untuk semifinal Arsenal akan ketemu PSG, lalu Barcelona akan ketemu Inter Milan ya. Arsenal yang akan bertanding kandang terlebih dahulu, dan di sisi sebelah sana Barcelona yang akan bertanding kandang terlebih dahulu. Jadi di leg pertama Arsenal kandang dan Barcelona kandang. Declan Rice bagi Mas Oliva nggak apa-apa, valid juga. Declan Rice hari ini bermain dengan cukup bagus juga, walaupun tidak seperti pertandingan pertama ya, tapi dia cukup solid tadi hari ini untuk sisi sebelah kiri ya. Inter menang dengan agregat 4-3 ya tadi ya. Mana tadi? Kalau lawan PSG Partey terus gantinya siapa? Zinchenko. Menurut saya ada dua yang bisa menggantikan Thomas Partey ya kalau melawan PSG. Satu bisa Zinchenko, kedua bisa ini adalah Miles Lewis Kelly. Jadi bisa jadi Miles Lewis Kelly untuk main menggantikan Thomas Partey, karena Miles Lewis Kelly ketika di akademi dia adalah pemain defensive midfield ya. Zinchenko juga bisa. Menurut saya Zinchenko juga punya kapasitas di sana. Tapi kalau saya harus milih, saya akan lebih memilih Miles Lewis Kelly di defensive midfield itu ya gitu. Gantinya kamu bercanda aja. Gantinya Partey mungkin Jorginho. Kita kemarin Jorginho itu cedera ya, nggak tahu apakah untuk di pertandingan PSG besok apakah sudah bisa turun. Tapi menurut saya mungkin Jorginho untuk di PSG itu mungkin kurang cocok ya. Dia pemain yang bagus, tapi menurut saya untuk pertandingan PSG sudah termakan usia ya. Jadi saya mungkin tidak, kalau saya yang boleh milih, saya tidak akan memainkan Jorginho kalaupun dia sudah fit gitu. Raja terakhir UCL akhirnya tewas Bang. Ya, kita masih harus menunggu. Ya kita pelan-pelan lah. PSG juga diunggulkan ya. Jadi PSG juga diunggulkan karena ini sekali lagi PSG adalah tim yang dibangun untuk memenangi Champions League. Jadi konsentrasi PSG ini adalah memang di Champions League. Jadi ya kita satu-satu pelan-pelan, semifinal dulu kita akan ketemu PSG, konsentrasi untuk mengalahkan PSG dulu. Kata-kata terakhir remontada, isapan jempol. Makan nasi ya. RMS UCL 15 kali kecundang. Luar biasa Arsenal kita tanpa striker. Bukan hanya tanpa striker murni, tanpa striker. Ya, kita bahkan bukan hanya nggak ada striker, bukan tanpa striker, bahkan striker false nine pun juga kita nggak ada ya. Mikel Merino ini adalah striker striker darurat gitu loh. Dia midfield, dan dari yang kalau teman-teman lihat di awal musim saya melakukan ada namanya video, segmen saya adalah laporan scout. Di segmen laporan scout itu awal musim ini saya ngomong Merino ini adalah gelandang kiri ya, gelandang box to box yang rasa defensive midfield gitu loh. Jadi dia sebenarnya lebih arahannya lebih untuk bertahan gitu. Tapi ternyata jadi striker bukan hanya lumayan ya, berapa kali menunjukkan kapasitas dia sebagai striker gitu loh. Harusnya kita bisa menang lawan PSG, sebab raja terakhir sudah kita kalahkan.
ya pelan-pelan lah ya, kita nggak boleh apa ya, nggak boleh jumawa dulu, karena sekali lagi kita sudah mengalahkan PSG di mana di babak liga ya, di fase liga, tapi aura dari semifinal ini berbeda. Jadi kita tetap harus menghormati PSG sebagai sesama semifinalis, dan menurut saya mereka punya kapasitas. Jadi kita harus bermain dengan sangat hati-hati juga ya. Jadi bukan hati-hati lah, tapi lebih tepatnya bermain dengan waspada gitu ya. Jadi nggak boleh meremehkan. Prediksi kekuatan PSG gimana, Min? Tadi sekali lagi ya, tadi kan saya juga sudah bahas kekuatan PSG ini tim yang dibangun adalah untuk menjuarai Champions League. Jadi kita nggak boleh lengah gitu ya. Menurut saya mereka adalah salah satu tim yang difavoritkan juga. Ya, kita lihat bagaimana nanti strategi Arteta, terutama bahwa besok kita nggak ada Thomas Partey ini ya di leg pertama. Saya tahu udah, cuman maksud saya iya cedera tulang rusuk ya. Ini ya berarti lama ya. Oke, Jorginho kayaknya memang berarti nggak bisa ya sampai akhir musim ya. Malu banget fan Madrid bilang remontada, Remon kalah ya. Ganarku lanjutkan PSG ya. Main MLM ini saya sebagai peminat Arsenal cukup berpuasa ya. Bukan malam lah, ini udah pagi lah ya. Ya tadi Jorginho untuk cederanya, saya belum ngecek untuk cedera ininya sih, maksudnya mohon maaf saya tadi untuk ini memang belum update ya untuk cederanya Jorginho. Saya tahu dia cedera ini, cuman ternyata kalau udah tulang rusuk berarti sampai akhir musim ya. PSG bisa efektifin counter attack karena duo back sayap PSG sering maju ke depan dan mereka punya mereka nggak punya DMF, tengahnya keropos, cuman ngandelin 3 pemain saat counter attack. Nah ini dan ini mungkin akan menjadi kelemahan Arsenal ya, karena Arsenal kan selama ini dari sisi tengah ini yang memang kurang kreativitas di posisi tengah kita ya. Jadi kita selalu membangun serangan itu dari sayap kanan atau kiri. Biasanya kanan, karena di kanan ini kan ada Timber, Odegaard dan Saka. Di sebelah kiri ini kita sekarang punya Miles Lewis Kelly, Rice dan Martinelli gitu. Jadi kita biasanya dari kiri dan kanan. Tengah ini yang kita kurang optimal ya untuk membangun serangan dari tengah. Semoga kita besok, kalau ini memang titik lemahnya PSG di tengah dengan nggak ada DMF, nah, ini bagaimana gitu ya. Ya kemarin versus Brentford jadi tulang rusuknya bermasalah ya. Bang, siapa yang nggak bisa main lawan PSG? Aku Thomas Partey ya. Tadi Declan Rice kartu kuningnya dianulir, jadi Declan Rice besok lawan PSG sudah aman ya. Ini Thomas Partey tidak bisa dibawa ya, karena tadi dia kepancing Rudiger ya. Sayang sekali dia kepancing Rudiger, dan ya tadi langsung dimarahin Declan Rice lawan PSG. Arsenal pasti lebih menggila. Mudah-mudahan Arsenal masuk final, amin. Bukan hanya masuk final, semoga bisa menjuarai Champions League ya musim ini gitu. Sebentar, saya lupa pindah ke sini ya ini ya. Jadi atap Santiago Bernabeu sudah runtuh ya. Remontadanya batal. Kita membatalkan remontada gitu ya. Jadi ya teman-teman, ini terima kasih ya, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih sudah nemenin saya dari jam 2 tadi ya sampai ini udah mau 4:30. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi teman ngobrol, teman saya, nemenin saya nonton pertandingan ini. Jadi saya bikin channel ini, saya bikin live seperti ini karena saya pengen cari teman untuk nonton bola sebenarnya ya. Jadi ya kita harus saya harus berterima kasih. Jangan terlalu yakin dulu, Mas. Iya, makanya saya dari tadi kan juga bilang bahwa kita konsentrasinya adalah di PSG dulu. Jadi jangan terlalu mikir jauh-jauh. Tapi kalau tadi mudah-mudahan Arsenal masuk final, buat saya sekalian lah kalau kita mendoakan sekalian sampai juara gitu ya. Kalau kita berharap, kita sekalian lebih tinggi lah harapan kita ya. Tapi
Untuk saat ini ya juga jangan terlalu jauh-jauh mikirnya. Kita mikirnya adalah untuk PSG dulu ya, semifinal kita harus lewat dulu. PSG harus kita lawan dulu, dan PSG sekali lagi ini adalah tim yang menjadi unggulan juga ya. Jadi unggulan di Champions League ini kan Real Madrid sudah kita kalahkan, lalu nanti kita akan ketemu PSG. Nah, nanti kita juga harus lihat bagaimana Barcelona melawan Inter Milan ya. Lawan PSG main di Emirates, semoga bisa lebih gila karena PSG permainannya sama dengan Madrid, jelek di tengah. Makasih Bang, ciao ya. Sama-sama, saya juga mau mengucapkan terima kasih. Saya mau menutup dulu ya ini untuk live kita hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa like-nya ya, bantu channel saya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe-nya. Plus juga diklik juga tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Itu aja. Kalau tim kita ya ya intinya sih satu-satu lah ya. Kita satu-satu, nggak perlu mikir terlalu jauh. Yang perlu kita perhatikan adalah besok kita lawan PSG dulu ya. Itu aja. Jadi konsentrasi kita di PSG, nggak usah terlalu mikir terlalu jauh gitu. Kayaknya final Arsenal Barcelona biar bisa balas kekalahan final 2003 ya. Semoga ya, kita doakan semoga kita bisa lolos lawan PSG dan semoga juga bisa juara. Teman-teman, saya harus tutup. Sekali lagi terima kasih yang sudah temenin saya ngobrol, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Sekali lagi tolong bantu channel saya bisa 1000 subscriber. Itu dulu dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Dan terima kasih juga untuk para member kita yang sudah jadi member acara ini. Jadi channel saya ini berkat kalian para member juga yang sudah memberi sumbangsih. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.